bikin imun sehat itu harus nonton film-film yang ringan-ringan katanya, yang santai-santai gitu ya, biar hati senang gitu. Nah ini ada salah satu contohnya nih ya, film yang baru aja kita tonton di Prime Video, judulnya adalah Tomorrow War. Science fiction terbaru ini ya, dari Chris Pratt yang jadi Star-Lord lah kalau kalian nonton Marvel ya, atau yang jadi siapa itu ya di Jurassic World namanya? Nggak tahu deh namanya, lupa. Pokoknya itu aja ya. Si Chris Pratt ini berperan jadi Dan namanya ya, Dan Forrester yang menyadari kalau orang masa depan butuh pertolongan mereka yang hidup di masa sekarang gitu ya, karena katanya masa depan lagi diserang alien. Iya, ringan, pasti itulah yang pertama. Bener. Walaupun durasinya wadidaw lama banget ya. Iya, ternyata durasinya panjang guys. Iya, 2 jam 20 menit. Iya bener. Tapi ya itu karena seneng-seneng jadi ya udah nggak kerasa aja, santai aja lah nonton ini pokoknya. Bener banget. Time travel ya, tapi kayak ya biasa aja, nggak terlalu pusing gitu. Ya ini benar-benar menggunakan hukum time travel yang paling sederhana ya, grandfather paradox asik. Kalau kalian sempat nonton gitu ya time travel, di sini nggak akan bikin pusing gitu ya. Hubungan Chris Pratt gitu sama keluarganya juga menarik gitu kalau aku ngelihatnya ya. Karena dia ternyata di sini dilihatin dekat sama anaknya gitu ya, tapi dia sendiri jauh sama bapaknya gitu ya. Tentang fatherhood juga ya? Iya benar, ini fatherhood sebenarnya, tapi versi blockbuster science fiction gitu ya. Kalau kemarin kan di Netflix ada tuh fatherhood yang versi drama, komedi gitu ya, yang realistis gitu. Kalau ini versi science fiction gitu. CG aliennya lumayan sih sebenarnya. Iyalah, harus lumayan sih. Jangan harus lumayan sih, harus bagus sih sebenarnya. Cuman ya lumayan di sini, jadi nggak kelihatan banget kan, terang ya padahal. Tapi ya enak aja dilihatnya, masih oke. Bener-bener. Aliennya juga bentuknya ya lumayan juga sih kalau aku lihat gitu ya. Cukup cukup bikin males juga gitu kalau lu ketemu gitu sama alien kayak gitu. Ya kan kayak anjir. Gelagatnya kayak dinosaurus ya sih? Bener-bener. Kayak raptor. Iya kayak raptor, pas banget kan Chris Pratt. Mungkin itu gara-garanya. Terus ada kayak tangan panjangnya ngeluarin tentakel duri-duri gitu ya, tentakel. Bagus sih, desain aliennya lumayan lah, ngelawan alien, terus ngomongin time travel gitu, jadi ngingetin sama filmnya Tom Cruise sih, mau nggak mau, yang Edge of Tomorrow. Bedanya itu kan time travelnya dia loop gitu ya, jadi kayak mengulang hari yang sama gitu. Kalau di sini ya enggak, ini emang bener-bener grandfather paradox itu gitu, ketika lu bisa membunuh orang tua lu di masa lalu, berarti lu nggak akan lahir gitu ya di masa depan ya. Ini kurang lebih kayak gitulah modelnya. Bapaknya Chris Pratt yang diperanin sama J.K. Simmons, gila, gawat sekali Doski di sini, bulky gitu. Gila, umurnya kalau nggak salah berapa? 66 tahun katanya. Gokil guys, maksudnya dia tua, berotot yang kayak masih enak gitu dilihatnya, bukan kayak Arnold gitu loh, bukan kayak Arnold atau Sylvester Stallone, itu juga kan umurnya udah aki-aki juga ya, cuman mereka itu gedenya kayak masih kayak kelihatan aneh gitu ya, karena udah tua tapi aneh gitu. Kalau si J.K. Simmons ini bugar gitu jadi gitu. Berototnya tuh oke banget gitu, pas gitu, dan dia jadi bapaknya Chris Pratt itu oke banget gitu, dengan berewokan gitu ya, anjir. Ya kurang-kurangnya mungkin kalau kalian nyari film science fiction yang benar-benar Tom Cruise yang Edge of Tomorrow, ya ini nggak sampai situ sih. Maksudnya ya ini mah slow, dibilangin film super ringan gitu. Ya gitu aja gitu. Jadi bukan yang mind blowing banget, tapi ya emang film family malahan ya. Di awal kan kayak kita diliatin yang ngintip dari teropong loh, yang kata tiba-tiba orang banyak langsung pada ditembakin gitu. Nah tapi pas beberapa kali si monster ini, si alien ini berhadapan sama Muri dan Dan, itu tuh kayak dia nggak ditembakin banget loh. Dia kan kayak dikejar-kejar doang. Karena mereka adalah karakter utama. Jadi ya udah, karakter utama jangan dibunuh dulu guys. Iya sih. Balik ke masa sekarang, terus mau nemuin si alien pertama kali datang itu loh. Itu kan harus nyari kayak di salju yang luas banget dan kayak gampang aja. Dalam hari itu juga loh, dia langsung totalnya, oh ada di sini gitu, ada magnet besar di sini, medan magnet gitu. Ketemu aja pesawatnya. Sebel banget tau gak? Karena durasinya udah 2 jam tuh. Iya, itu kan di akhir banget ya. Itu menuju klimaks banget ya. Jadi kayak, ayo cepet-cepet buru-buru. Mungkin babak ketiga film ini emang kerasa buru-buru lah, karena action di dalam pesawatnya juga kayak cuman sekilas doang gitu. Untung kayak langsung aja. Untung terakhir actionnya seru. Iya benar. Jadi kayak emang mereka kayak nggak nge-highlight banget gitu. Balik lagi ini tuh kayak mereka
bagian-bagian menghadapi aliennya tuh ya kayak emang dipercepat aja gitu. Hanya untuk membayar bagian terakhirnya ya biar diliatin duel gitu ya. Iya. Si pemerintah di sana tuh kayak buang duit banyak untuk ngirim manusia dari masa sekarang ke masa depan. Balik lagi tuh si Chris Presiden, balik lagi ke masa sekarang, ngasih solusi yang baik, cuma minta dianterin ke Rusia doang. Nggak diterima dong, padahal itu tuh kayak ibaratnya lebih dikit nggak sih biaya yang dikeluarin, kayak nggak udah gitu. Itu kayak lah gimana sih? Terus ya udah akhirnya mereka pergi sendiri kan. Kenapa coba? Biar bisa minta Atau tolong ke bapaknya. bapaknya. Sebenarnya sih yang orang pemerintahnya bilang kan Rusia negara musuh, masa kita mau ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya kondisi saat itu kan dunia menghadapi musuh yang sama ya. Iya. Harusnya itu kayak alasan yang bisa bisa dipelintir gitu ya. Kan udah tahu kondisinya lagi diserang sama alien gitu ya. Kurang sereknya adalah ya ini kan dia akhirnya ke masa depan ketemu anaknya yang udah gede, yang udah jadi kolonel gitu, dan anaknya ngomong ke dia lu mati gitu ya. Apakah penting gitu ngomongin gimana yang terjadi dengan dirinya gitu di masa depan gitu ya. Karena ternyata emang nggak mengubah apapun cuy, maksudnya. Ya cheesy sih sebenarnya gitu. Hanya untuk ini sih itu sebenarnya buat drama ayah anaknya lebih kerasa aja sih pas bagian itu. Tapi ya emang diakuin emang mungkin filmnya dari awal nge-highlight itu gitu ya, hubungan ayah anak gitu. Sebenarnya memorable aku tuh yang itu, yang kata tiba-tiba dia balik lagi ke sekolahnya itu loh, ketemu sama anak yang jago gunung itu karena kocak aja. Iya, itu lah, kocak. Anak ini, terus kayak dengan gayanya laptop, terus kayak dibawain gitu, jadi kayak teman-temannya jadi pada suka gitu sama dia, padahal sebelumnya kayak sebel. Wah pasti lu pengen ngomongin gunung lagi, gue Itu bosan. kocak sih sebenarnya. Pertarungan terakhir lah ya. Iya. Itu oke lah, maksudnya lawan induk si alien ya. Nggak induk sih, betinanya lah ya. Ya induk Induknya. juga sih, ibunya. Chris Pratt dan J.K. Simmons gitu ya, keren. Terus kayak pengen nyindir klise gitu. Udah, aku saja yang berkorban. Kan itu kayak banget banget. Itu tuh kalau di film-film sandwich pasti gitu tuh, ada yang sosok berkorban gitu. Kalau itu enggak, jadi kayak ya udah nggak usah, tetap gue lawan gitu. Tapi pertanyaannya adalah itu di adegan awal kan mereka lagi nonton Piala Dunia tuh, Brazil lawan siapa sih? Ada yang tahu nggak? Soalnya aku tahu Brazil doang. Aku nggak tahu. Itu lawan negara apa gitu? Aku nggak tahu asli. Nggak merhatiin atau miss, nggak tahu tak. Ya udahlah, kalau kita kasih skor berapa nih untuk Tomorrow War? 7 gergaji mesin per 10. Ya sama. Aku juga 7 gergaji mesin yang bulat itu ya, yang di Army of the Dead nggak kepake, di sini kepake. Iya. Walaupun sekali, tapi kayak, woi, akhirnya ada Heroic. adegan gergaji mesin yang bulat itu ya untuk melawan alien. Siapa tahu ada yang udah nonton, komen juga silakan. Menurut kalian gimana film science fiction action ini? Apakah kalian menikmatinya atau basi guys gitu ya? Komen aja di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip lagi diskon gede-gedean. Silakan habiskan stoknya ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.